Shalom saudaraku, dikasih Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah, sidang jemaat Tiranus, dan sidang jemaat Bukit Kasih. Terpujilah nama Tuhan kalau pada pagi hari ini dari Sabat Tuhan, tanggal 10 April tahun 2022 Masehi, Tuhan sudah berkati saudara, Tuhan sudah berkati dalam keadaan sukacita di dalam masa Prapaskah ini, sebab kita tahu Jumat yang akan datang adalah Jumat Agung, dan kita akan merenungkan segala yang terbaik Tuhan berikan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu ya, saudaraku dikasih Tuhan. Kita berikan tema pada minggu ini, karya kesembuhan yang menyelamatkan. Jadi kalau tema bulan kita adalah karya keselamatan, maka di dalam hari Sabat ini karya kesembuhan yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu saya ajak saudara untuk membuka di dalam Matius 14 ayat 34 sampai 36 ya. Matius 14 ayat 34 sampai 36. Perikopnya jelas di sana katakan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ayat 34 saya bacakan dan seterusnya. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan, ternyata nama Yesus sudah dikenal di daerah Genesaret, ya. Satu daerah di mana Tuhan izinkan melihat ya bahwa di sana banyak orang yang haus akan kasih Tuhan, haus akan kesembuhan. Hari ini kita belajar saudaraku bahwa Yesus itu dikenal di tempat itu. Kenapa bisa dikenal? Karena sudah terdengar tersiar kabar kalau di daerah Galilea ya dan sekitarnya itu sudah terjadi sesuatu, yaitu kegerakan rohani yang luar biasa karena Yesus sedang memanggil para murid dan bekerja bersama-sama dan mereka melihat karya-karya Tuhan. Dan kemudian karena mereka tahu bahwa Yesus mendarat di tempat itu, maka semua orang yang merasa ada keluarga yang sakit atau dirinya sakit, mereka datang dan membawa kepada dia. Dan mereka memohon kepadanya untuk menjamah ujung daripada jubahnya. Jadi jubah itu kalau di sana saudara, kalau saudara melihat di pakaian-pakaian orang Israel, itu ada talinya ya, ada juga seperti kain penutup depannya dan itu ada ujungnya yang dipegang. Mereka memegang hanya ujungnya saja daripada jubah itu, maka mereka menjadi sembuh. Artinya kalau kita membaca ini bahwa kehadiran Yesus sangatlah dibutuhkan oleh umat manusia. Ya, orang Genesaret belum mengerti benar mungkin tentang kebenaran, tetapi yang dia dengar Yesus itu sanggup untuk memulihkan terutama sakit penyakitnya. Hari ini kita belajar bahwa sakit itu bukan hanya secara fisik, saudaraku, tetapi sakit itu juga ada di dalam rohani kita. Berapa banyak juga umat Tuhan, anak-anak Tuhan, termasuk saya dan saudara, mengalami sakit yang tidak kelihatan. Kalau hari-hari ini mungkin saya juga waspada dengan kadar gula barangkali karena usia saya dan semakin saya kemarin agak gemuk, saya juga khawatir saudaraku ya. Akhirnya saya tes dengan Ibu Gembala dan kami sama-sama menterapi diri sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami menjaga itu saudaraku dan itu mudah dideteksi. Dengan alat katakanlah tes darah, kita tahu, wah ini sakit secara fisik saya ini. Oh gula darah saya naik, oh tensi saya naik barangkali. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ini mudah kita deteksi. Kolesterol mudah dideteksi, ya asam urat juga mudah dideteksi. Tetapi Tuhan mau, apakah sakit fisik saja yang kita bisa deteksi? Hari ini Tuhan juga mengajak bahwa kehadiran Kristus itu yang nanti Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, dia sudah menyelesaikan semua di kayu salib.
Dan pada saatnya minggu yang akan datang, kita merayakan Paskah. Saudara, di sini sakit yang tidak kelihatan adalah sakit hati. Yang tidak kelihatan sakit jiwa kita, sakit rohani kita. Hari ini kita belajar, bukan karena sakit fisik kita tidak dapat menempati surga. Tidak masalah. Kita kena sakit apapun tidak masalah. Asalkan hidup kita secara rohani benar di hadapan Tuhan, maka kita mendapatkan hak surga. Tetapi terbalik, kalau kita menjaga tubuh saja, tanpa menjaga rohani kita berangkat ke neraka, saudaraku. Ya, ini yang patut kita renungkan. Kalau orang Genesaret ini berbondong-bondong, karena mereka tahu Yesus sanggup menyembuhkan secara fisik. Tetapi lebih jauh, Tuhan mau bahwa kuasanya dinyatakan untuk kesembuhan secara fisik, tetapi juga kesembuhan secara rohani. Luka tubuh dan luka hati. Mari kita buka selanjutnya dalam Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Yesus mengajar perikopnya. Nah, ini mulai. Mengajar itu adalah bagian daripada menyembuhkan sakit rohani. Ya, sakit fisik mudah, sakit hati susah, saudaraku ya. Saya masih ingat ada salah satu pengurus gereja namanya Bapak Zakaria, itu di dalam DP WA-nya kalau tidak salah, ya saya buka mesti saya senyum. Ya, sakit hati tidak dapat ditanggung BPJS. Ya memang BPJS itu hanya menanggung sakit fisik. Tapi sakit hati tidak ditanggung BPJS. Nah, ini persoalannya. Banyak anak Tuhan hanya melihat sakit secara fisik, tetapi tidak tahu bahwa dia sedang sakit secara rohani. Yesus mengajar dan menyembuhkan. Artinya kalau mengajar itu berarti membenahi secara rohani, sedangkan menyembuhkan itu juga menyembuhkan secara fisik. Ayat 17 sampai 19 Lukas 6. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh, mana saudaraku, Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ini kota agak jauh sudah ini ya. Yudea, Yerusalem tidak jauh, tetapi kalau sudah masuk Tirus dan Sidon agak jauh perjalanan saudara. Ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh apa? Kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, beda lagi dengan keadaan yang di Genesaret. Tuhan satu ketika berada di satu tempat dan mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yang datang di tempat ini bukan perkara sakit secara fisik saja, tetapi yang terjadi Tuhan melihat ada orang yang kerasukan roh-roh jahat. Artinya Tuhan mau berperang dengan roh-roh itu. Dan pada akhirnya saudara ketahui, dia hanya mengajar. Kemudian apa? Orang cukup menjamah saja pada jubahnya, maka ada kuasa yang keluar daripadanya. Saudara, Tuhan tidak selalu tumpang tangan, tidak selalu tengking-tengking saudaraku, ya. Tetapi dari jubah ujung daripada jumbainya saja, maka orang itu beroleh kesembuhan. Betapa dahsyatnya saudara. Dan dikatakan di ayat ke-19 ada yang menarik, ada kuasa yang keluar daripadanya. Jadi saudara, Tuhan itu hanya mengerjakan bagiannya, menyampaikan firman-Nya, mengajarkan. Maka yang terjadi apa? Kuasa secara rohani, engkau dipulihkan. Kuasa secara tubuh, engkau disembuhkan secara fisik. Hari ini Tuhan mau, saat engkau menyambut perayaan Paskah, hatimu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara menghadapi keadaan ya, rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan saudara, itu begitu beratnya. Kadangkala yang lebih parah, bahwa di ladang pelayanan orang menjadi tawar hati.
orang menjadi sakit hati, orang menjadi terluka hatinya. Dan disinilah Tuhan menantang saudaraku. Ya, apakah kau tetap setia? Kalau kita pandang persoalan itu, kalau kita pandang orang itu, kita sakit saudaraku. Tetapi Tuhan mengajar hari ini, Tuhan mau menyembuhkanmu. Lihat aku. Kalau Tuhan dendam kepada Pontius Pilatus, maka tidak terjadi yang namanya penyalipan. Kalau Tuhan dendam pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka Tuhan tidak menyelesaikan karyanya. Tuhan tahu semua itu diabaikan. Untuk apa saudara? Untuk pekerjaan keselamatan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia daripada mulutnya si Pontius Pilatus. Saudara, kalau hari ini engkau terluka karena perkataan-perkataan yang sampah itu, hari ini selesaikan, perdamaikan semua. Tidak persoalan orang bicara apa, tetapi yang jelas aku mau melayani bukan untuk manusia, tetapi aku melayani untuk Tuhan. Maka hari ini tetapkan panggilanmu, supaya pada saat masa Paskah ini, pada saat Tuhan ada, mati buat saudara dan saya, menyembuhkan secara fisik dan rohani, Tuhan tidak sia-sia bekerja untuk saudara. Amin saudaraku. Yang terakhir, melalui kesengsaraannya lah kita beroleh keselamatan kekal. Tuhan ditetapkan untuk menjadi juru damai, untuk jadi juru selamat bagi kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, pemberontakan kita Tuhan tahu. Hati kita kadang memberontak, saudaraku. Kadang kita tidak terima dengan kenyataan yang saudara dan saya sedang hadapi. Kadang kala kita protes kepada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut Tuhan sejak dia ditangkap di Taman Getsemani sampai dia di Bukit Golgota. Saudara lihat, tidak ada satu kalimat pun pemberontakan itu keluar. Bahkan dia katakan, Tuhan ampuni mereka yang tidak mengerti akan ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya begitu diberkati dengan firman ini. Dan saya rindu saudara juga diberkati. Sebab sesungguhnya penyakit kita lah, baik luka hati maupun fisik, itu yang sedang ditanggung oleh Tuhan. Dan diselesaikan di kayu salib. Lewat bilur-bilurnya, saudara dan saya disembuhkan. Haleluya. Kita menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Amin.